Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru penggerak, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Marina MPD, merupakan CGP Angkatan 10 di kelas 47 dari SMP Negeri 2 Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas mandiri aksi nyata modul 14 Budaya Positif. Tujuan pembelajaran khusus dari modul 1.4.K aksi nyata modul 14 unggah aksi nyata adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata berikut di modul 14 budaya positif yaitu 1. Latar belakang. Masih belum maksimalnya pengimplementasian budaya positif dan praktik pembiasaan baik di sekolah menandakan bahwa konsep tentang inti dari budaya positif belum dipahami secara baik oleh seluruh warga sekolah, sehingga berdampak pada iklim lingkungan sekolah yang dicita-citakan sesuai harapan, yaitu memberikan rasa aman, nyaman, dan berpihak pada siswa belum tercapai secara maksimal. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tentang budaya positif tersebut, maka perlu adanya tindakan aksi nyata sebagai usaha sosialisasi atau pengimbasan pemahaman kepada warga sekolah, terutama bagi guru sebagai modal dan model utama praktik baik tersebut, agar kemudian budaya positif dapat diimplementasikan secara bersama dan diharapkan akan terbangun karakter baik secara meyakinkan dan berakar kuat dari motivasi internal yang baik. 2. Tujuan: meningkatkan pemahaman warga sekolah secara merata tentang budaya positif sampai pada pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah hingga menjadi pembiasaan baik dan tertanam menjadi karakter yang positif sepanjang hayat. Terbentuknya motivasi intrinsik pada diri murid melalui pembuatan kesepakatan keyakinan sekolah atau kelas yang kemudian mampu diamalkan tanpa paksaan dan menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan lingkungannya di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, tolak ukur. 1. Terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif dan dilanjutkan dengan pengimplementasian tindakan pembiasaan praktik baik budaya positif kepada dan oleh warga sekolah di sekolah. Yang kedua, setiap guru mampu menjadi control manager dan menjadikan segitiga restitusi sebagai alat utama dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Yang ketiga, terciptanya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan yang dilakukan dan saling berintegrasi dalam melaksanakan keyakinan tanpa paksaan, akan tetapi lahir dari adanya motivasi dalam diri sendiri atau intrinsik. Yang keempat, lini masa. Di sini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman walas dan tim lainnya tentang program rencana praktik baik yang akan dilaksanakan dalam bentuk diseminasi konsep budaya positif. Dilanjutkan dengan menyusun program dan kesepakatan keyakinan kelas bersama-sama, dilanjutkan dengan menempelkan hasilnya di dinding kelas. Kemudian, menyusun program perencanaan jadwal pelaksanaan pengimplementasian budaya positif sebagai bentuk tindak lanjut dari diseminasi konsep pemahaman budaya positif di awal tahun pelajaran dan dilanjutkan dengan refleksi tindak lanjut pada akhir tahun pelajaran. Yang kelima, dukungan. Dukungan dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah, rekan-rekan guru, siswa, orang tua murid, serta masyarakat di lingkungan sekolah. Dilanjutkan dengan dukungan dari sarana prasarana sehingga setiap program berjalan dengan baik, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Diseminasi konsep inti budaya positif oleh Marina MPD CGPA 10 di kelas 47 SMPN 2 Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan tahun 2024. Penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah akan dapat dilaksanakan dengan memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep inti dari budaya positif itu sendiri, yaitu seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, memahami kebutuhan dasar setiap manusia yang berbeda-beda, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, restitusi 5 posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah dan kelas, serta penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Kewajiban universal. Nah, jadi untuk nilai-nilai kewajiban, tadi udah bilang sama Bu Pit,
kakak maksudnya ibu tapi sama kakak. Saya buat ini loh, pandu kecil, tulisan tentang mindset positif. Kenapa nanti ditempel? Anak-anak kan sering baca jadinya kan. Jadi tembok itu di pustaka berjalan. Karena yang sering dilihat adalah kata-kata baik terus, insya Allah sedikit 1-2 kata itu nyangkut di mindsetnya dan akan tertanam di pikirannya, nurun ke hatinya. Terus yang kedua dari lisannya juga yang baik-baik. Dan itu yang kita mulai biasakan ke anak-anak. Jangan berkata kasar, jangan berkata jorok, jangan berkata carut marut. Itu pelan-pelan, seperti kata Juli, pelan-pelan saja. Dan ini nanti ada beberapa, nanti saya tempel di kelas saya. Semoga bermanfaat untuk wali kelas berikutnya. Yang kemudian, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di pendidikan guru penggerak, lagi-lagi kita dapat tercerahkan bahwasanya apa? Kebutuhan dasar manusia itu bukan cuma untuk makan, tidur, belajar, belanja, dan mati. Ternyata ada itu, ada kebutuhan dasar namanya, ya Bu ya. Rekam. Jadi kebutuhan dasar manusia itu nanti kita kaitkan dengan kenakalan anak. Anak-anak yang kita ngajar, dia minum, dia makan. Kan ada prinsip dengan kelas itu, makan minum di kelas. Nah kita ada serta-merta langsung ternyata nggak boleh makan. Kita harus ingat, oh kebutuhan dasar dia ini apa? Anak itu lapar. Tapi saya makannya lagi curi-curi ya, sakit takutnya sama kita. Ternyata apa yang mau dipenuhinya, kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Makan, minum, mengenyangkan tubuhnya. Itu salah satu contoh. Kemudian ada lagi anak yang so power di sekolah, dengan kawannya bersama. Apa? Dia kebutuhan ingin diakui dan merasa hebat, lebih hebat dari kawan-kawannya. Nah, ternyata itu kebutuhan ingin diakui, makanya kadang-kadang dengan kawannya yang lemah. Kita dengan akal, kemudian kebutuhan dia yang mau dipenuhinya. Kemudian ada yang memang olahraga terus-terusan, senang dia, tak mau dia belajar terus. Nah, kesasar dia ngomongnya terus. Karena jam dia di bawah penjara. Jadi sering kehilangan anak karena anak masih main di bawah. Kenapa? Ternyata Ustaz, anak itu cuma memenuhi kebutuhan dia ingin bersenang-senang. Mungkin karena bawah di rumah sudah kerja keras, sudah ikut dorong sawit, sudah ikut nanam sawit, sudah ikut buru bangunan, cari ikan. Di sekolah ada waktu, ada jam olahraga di bantainya itu untuk memenuhi kebutuhan dia. Kemudian lanjut keyakinan kelas. Nah ini ya, kalau di obat depan dulu kan, kelompok belajar 82 kita buat juga itu, yaitu kesepakatan kelas. Nah ini buat. Nah ini anak-anak yang buat semua itu di depan. Oleh-oleh nanti kalau kita buat, kita jadikan seperti ini. Ini kesepakatan kelas. Jadi kalau dia langgar, berarti dia melanggar ucapannya sendiri. Nah itu yang kita bilang dengan keyakinan kelas. Dari mereka, untuk mereka, oleh mereka. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Semuanya kakak beradik, satu rombongan, cuma beda tingkatan, beda levelnya. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol itu kita. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Lanjut Bu. Ini dia Bu, anak-anak semua. Restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang seharusnya kita laksanakan. Dan level paling rendah ternyata itu adalah penghukum. Siapa? Saya ini yang menjadi. Ternyata selama ini level aku tuh ada di level paling bawah. Ternyata apa hebatnya Bu Marina? Dia ada di level paling bawah sebagai posisi kontrol. Sering hukum tanpa menanyakan bapak ibu. Malah dulu waktu zaman-zaman masih umur 30-an dan masih power, itu sering nampar. Nah, Pak Samsiri, tanya sama senior-senior dulu, kakak dikenal dengan apa? Jadi guru pisang goreng. Kakak sering nampar. Kemudian level kedua paling rendah, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu misalnya gara-gara kamu nak
salahkan. Gara-gara kamu menyalahkan anak, biar dia merasa bersalah. Menyalahkan anak, padahal mungkin kita yang salah. Kemudian teman. Nah, temannya mungkin kita juga banyak nih. Apa? Membuat saling bergantung. Ya udah, masuk aja. Nanti ibu yang makan. Gak apa-apa, pulang aja. Nanti ibu yang makan. Gak apa-apa, biar ibu yang nyelesaikan. Ini teman. Padahal dia berbuat salah. Tapi kita normalkan karena kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi jangan buat lagi ya. Gak apa-apa, hari ini ibu yang bersih. Itu membuat anak jadi bergantung sama kita. Kan ada kemarin, kan ada Mulia, kan ada Yantinya, selesai. Dan itu juga jangan salah, itu juga sering kita lakukan. Guru, dan terutama saya nih, Bu Juli, Bu Nida, teman-teman semua. Kepada siapa? Ya, kepada kalau nulis-nulis bisa. Tenang aja, kita kesan. Tenang aja, ada Yanti, tenang aja. Kalau ada Mulia, kamu kan nih, kan gitu kita teman-teman. Kamu tuh nih, kamu kan? Ya, itu temannya. Kemudian pemantau, kita selalu mengawasi. Kamu kita ikuti. Awas ya, ibu selalu memantau kamu. Jangan teledor, ibu memata-matai kamu. Ada mata-matai di kelas ini, hati-hati. Ya, begitu ya. Hati-hati kan ya, ibu punya mata-mata. Itu posisi kita nomor 4. Dan puncaknya adalah guru hebat adalah menjadi seorang manajer. Saya Daniel Saputra. Saya Lenaidi Abigail Maria. Kami dari kelas 9 di SMP 2 Bandar Sidang. Bu Marina adalah guru IPS kami dan belajar bersama beliau sangat menyenangkan. Beliau mendidik kami untuk terbiasa melakukan disiplin tersebut. Terima kasih Bu Marina. Dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah bersama rekan-rekan guru dan tata usaha, serta respon siswa, refleksi CGP, dan rencana perbaikan ke depannya. Refleksi. Saya memahami bahwa konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan erat dengan disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan ditanamkan dalam diri dan diimplementasikan dalam wujud praktik baik yang kemudian dibagikan kepada warga sekolah, terutama rekan-rekan guru sebagai pelaku dan modal utama, sehingga ke depannya, terutama saya pribadi, dapat berbuat lebih baik lagi demi kemajuan pendidikan sekolah. Rencana perbaikan. Yang pertama, melakukan penguatan terhadap pemahaman konsep budaya positif. Yang kedua, mulai dari diri untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, membuat program kerja berdasarkan hasil observasi dan data otentik yang ada. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi dalam kombel sekolah yang ada. Yang kelima, memperbaiki strategi pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan belajar siswa. Yang keenam, melakukan refleksi dan evaluasi secara terus-menerus. Yang ketujuh, membuat tindak lanjut yang matang dan efektif untuk menjawab setiap hasil umpan balik. Dalam proses diseminasi budaya positif, saya melibatkan peserta seminar sehingga turut aktif memberikan umpan balik dan jawaban-jawaban yang saya berikan dalam bentuk pertanyaan pemantik. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata di modul 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.